Ini akan lebih sering terpakai karena kalau orang meninggal cuma satu kali. Kalau orang uh, kalau orang mengambil JHT, ya sesuai dengan dia berhenti tidak punya usahanya. Tapi kalau kecelakaan kerja mungkin bisa terjadi lebih dari satu kali. Nah, untuk kecelakaan kerja sebelum saya mulai ke sini, mungkin saya mengingatkan sedikit untuk ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja itu adalah jaminan yang pada saat tenaga kerja mulai berangkat dari rumah, selama di perjalanan, selama di tempat kerja, sampai kembali lagi ke rumah melalui rute yang biasa dan wajar dilalui, itu termasuk ruang lengkap dari JKK. Jadi misalnya dia anggaplah buruh bangunan, punya sedang mengerjakan proyek di Jalan Margonda, rumahnya di sini, berarti kan dia akan melewati Jalan Kelapa II lanjut ke Margonda. Nah, mulai dari keluar dari pintu rumah, misalnya dia naik motor mengalami kecelakaan lalu lintas, itu sudah termasuk ke jaminan kecelakaan kerja. Selama dia kerja di tempat bangunannya itu, sampai dia pulang lagi ke rumah, itu adalah ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja. Nah, untuk jaminan kecelakaan kerja ini bentuknya adalah pelayanan, bukan klaim. Jadi kalau ada yang mengalami kecelakaan kerja, dibawa ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hampir semua rumah sakit yang ada di wilayah Depok kita sudah kerjasama. Kalaupun tidak di wilayah Depok, misalnya terjadinya di Jakarta, di Jawa atau di mana, asal memang dipastikan itu ada kasus kecelakaan kerja, bisa menggunakan rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan setempat. Ketika datang di rumah sakit, di bagian pendaftarannya diperlihatkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaannya atau KTP. Jadi pihak rumah sakit bisa cek di sistem yang sudah kami hubungkan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dia bisa cek berdasarkan nomor KTP ataupun berdasarkan nomor kartu, apakah tenaga kerja ini masih aktif atau tidak. Misalnya kalau dia terlambat membayar iuran sudah lebih dari 3 bulan sesuai dengan masa tangganya, itu otomatis nggak akan terbaca lagi di sistemnya rumah sakit, nggak akan bisa dilayani. Diperlihatkan kartu dan disampaikan kalau ini adalah kasus kecelakaan kerja. Itu yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika daftar itu harus langsung bilang, saya kecelakaan kerja, ini kartunya atau ini KTP-nya. Karena kalau nggak bilang seperti itu, rumah sakit kan juga nggak tahu. Nanti dikirain itu kasus yang bukan termasuk kasus CKK, tidak bisa pakai kartu BPJS Ketenagakerjaan. Untuk persyaratan yang harus dilengkapi, mohon maaf ini KTP tenaga kerja maksudnya, bukan waris, kartu BPJS Ketenagakerjaannya, laporan kecelakaan kerja tahap 1, laporan kecelakaan kerja tahap 2, formulir yang diisi dokter KK3 atau KK4, laporan polisi atau surat kronologis kejadian dengan 2 saksi dan absensi. Nah ini, kalau untuk laporan tahap 1 dan tahap 2, bagi peserta bukan penerima upah, itu diisi sendiri oleh tenaga kerjanya. Dia kan nggak punya atasan, dia nggak punya perusahaan. Otomatis yang mengisi adalah tenaga kerjanya sendiri atau penanggung jawabnya. Dia kan sudah tahu, nanti yang paling penting banget itu yang harus benar, yang harus jelas dan harus detail adalah di poin 6, yaitu surat kronologis kejadian. Disebutkan yang jelas, dia berangkat dari rumah, alamatnya di sini, di jalan akses Kelapa II, menuju tempat kerja di Jalan Margonda, mengalami kecelakaan di mana disebutkan, supaya itu bisa membantu kami dan rumah sakit untuk menentukan ini memang benar masuk kecelakaan kerja atau tidak. Gitu. Nah ini semua persyaratan-persyaratan yang tertulis di sini diserahkan ke rumah sakit. Anggaplah misalnya tadi kecelakaannya di sekitar Margonda, masuk ke rumah sakit Bunda Margonda atau ke Mitra Keluarga. Persyaratannya dikasih ke rumah sakit Mitra Keluarga atau Bunda Margonda, nanti dari pihak rumah sakit akan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kami akan memberikan surat jaminan ke rumah sakit. Surat jaminan itu menyatakan bahwa pasien ini nanti akan dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembiayaan kesehatannya, untuk pembiayaan pengobatan kecelakaannya tersebut.
Kelengkapan data ini hanya dilengkapi satu kali oleh keluarga atau oleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaannya. Ketika kami sudah mengeluarkan surat jaminan, itu artinya dia akan kami tanggung sampai selesai pengobatan, sampai benar-benar sembuh. Anggaplah misalnya orangnya patah misalnya sekarang masuk ke rumah sakit, harus dioperasi, pasang pen. 6 bulan kemudian, dia kan harus buka lagi pennya. Nah, itu masih di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kontrol-kontrol selama pengobatan itu juga bisa langsung datang ke rumah sakit, tidak perlu pakai surat rujukan dari PPK, dari klinik, dari Vaskes 1 kalau di BPJS Kesehatan. Nah, di kami tidak ada sistem rujukan. Jadi kalau dia sudah berobat di Bunda Margonda, ya udah tinggal melanjutkan di Bunda Margonda sampai dokter bilang ini sudah selesai. Jadi nanti kalau sudah selesai, biaya yang dikeluarkan di rumah sakit itu nanti rumah sakit yang akan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan, bukan orangnya sendiri. Jadi ini sifatnya pelayanan ya Bapak Ibu ya, diusahakan masuknya ke rumah sakit yang bekerja sama. Tapi kalau seandainya karena sesuatu dan lain hal, mungkin karena posisinya jauh atau karena hal lain, dibawa ke rumah sakit yang tidak kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, masih bisa diklaim. Nah, cuman kan jadinya persyaratan-persyaratan ini dilengkapinya ke BPJS Ketenagakerjaan, kwitansi-kwitansi yang dikeluarkan selama pengobatan dikumpulkan, diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Sayang, karena kan terpaksa harus keluar uang dulu. Iya kalau cuman misalnya di IGD keluar uang 100-200 ribu untuk nah kalau seandainya sampai dioperasi pasti uangnya udah nggak sedikit, pasti udah puluhan juta gitu. Jadi daripada harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu, mohon informasinya mungkin ke peserta-peserta yang di bawah ininya Bapak Ibu sekalian, sebagai perisai disampaikan rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan bisa juga dilihat datanya di JMO. Di situ ada rumah sakit di daerah, misalnya di daerah Bogor, mana aja rumah sakitnya ada di JMO. Boleh Bapak, silakan. Sebenarnya kalau untuk laporan kecelakaan kerja tahap 1 itu pada awal kecelakaan dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Maksimal pelaporan 2 kali 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja itu sudah harus masuk ke kami. Hanya tahap 1 saja. Nanti kalau sudah selesai pengobatan, misalnya dia luka nggak terlalu parah, hari ini datang ke dokter. Seminggu lagi suruh kontrol lagi. Nah, ketika kontrol dokternya bilang sudah ini nggak perlu kontrol lagi, mau klaim BPJS Ketenagakerjaan, baru diisi laporan kecelakaan kerja tahap 2-nya. Tapi kalau menggunakan rumah sakit yang kerjasama dengan kami, langsung dikasih aja dua-duanya, karena penagihan nanti kan rumah sakit yang akan mengirim ke kami. Gitu ya Pak ya. Oke, untuk yang programnya hanya 3, kalau untuk yang di BPO, di catatannya, selain yang program itu ada manfaat yang tadi diperlihatkan di video tadi, itu tentang beasiswa. Beasiswa juga menjadi manfaat BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja BPU. Di sini ada persyaratan khusus untuk beasiswa. Kalau untuk yang beasiswa tenaga kerjanya meninggal karena kecelakaan kerja, itu tidak ada minimal kepesertaan. Artinya kalau misalnya tenaga kerjanya terdaftar baru bulan ini, baru bayar iuran 1 bulan, mengalami kecelakaan kerja dan meninggal karena kecelakaan kerja tersebut, itu otomatis anaknya 2 orang berhak untuk mendapatkan beasiswa. Tapi kalau meninggalnya karena sakit atau karena sebab lainnya, bukan kecelakaan kerja, minimal kepesertaan adalah 3 tahun atau 36 bulan iuran, baru bisa mendapatkan beasiswa untuk 2 orang anak. Untuk persyaratan beasiswanya adalah akta kelahiran anaknya, surat keterangan dari sekolah, sama raport terakhir. Itu saja. Untuk tata cara klaim, saya rasa sudah cukup itu saja. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yuni atas paparannya. Selanjutnya